Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengingatkan kepada kita untuk mempelajari ilmu diiringi dengan adab. Nih, ilmu diiringi dengan adab. Ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ilmu itu seperti pengetahuan. Ilmu itu adalah pengetahuan. Ketika kita menguasai sesuatu, pengetahuan akan sesuatu, kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu manfaat dan segala macamnya. Tentunya setelah kita mengetahui sesuatu itu harus ada, kalau bahasa Indonesianya disebutnya pengejauhan tahan. Pengejauhan tahan, apa namanya? Karya nyata. Karya nyata. Jadi bukan hanya, ibaratnya begini, kalau kita makan itu mesti ada efek dari yang kita makan. Kita makan kita makan gula, kita makan permen, tentunya harus ada rasa manis yang ada di lidah kita. Paling kagak tuh ada rasa manis, ya Bal ya? Iya, rasa manis di lidah kita, belum terlari ke leher. Di leher kita juga mesti ada manis, karena emang itu kita makan gula, dan makan permen. Nah, kalau kita makan nasi, umpama mesti ada efek yang dihasilkan dari makan nasi. Kita makan, di perut kita ada kenyang. Kalau masih gantung, nambah lagi. Nah, habis makan, tentunya tidak cukup sampai makan di situ sampai kenyang. Nah, harus ada yang dihasilkan, yang dihasilkan untuk tubuh. Tubuh bisa menjadi kuat, bisa menjadi sehat. Yang kagak penting, buang. Ya, yang kagak penting buang. Ya, jangan ditaruh aja di perut, kotoran itu di perut, gitu. Buang. Gitu. Nah itu seperti itu. Halnya dengan ilmu, pengetahuan. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, artinya kita sudah ada di depan kita itu makanan. Ibaratnya seperti makanan. Ketika makanan itu udah ada, terus kira-kira ini makanan kita liatin aja, apa kita aduk-aduk atau kita kasih ayam aja? Nah, ini makanan. Tentunya kalau kita dalam keadaan kondisi perut kita kosong, kita itu lagi lapar, tentunya makanan yang ada di depan itu akan kita makan. Ya Bal ya? Iya. Harus kita makan. Tentunya itu makanan yang ada harus kita makan. Setelah kita makan, tentunya mesti ada cara berikutnya, yaitu berupa adab. Adab itu apa? Adab itu diawali dengan praktek disebutnya. Adab kalau nggak ada praktek kan nggak ada adab juga. Prakteknya dulu. Prakteknya apa? Kalau makanan di situ kita ambil tuh makanan yang bagus, ngambilnya pakai tangan kanan, karena itu tangan yang baik. Ambil tuh tangan kanan. Habis tangan kanan, ini praktiknya nih, adabnya. Habis ambil tangan kanan, masukin ke mana nih? Nah, itu adabnya, masukin ke mulut, karena yang namanya makan itu selalu ke mulut. Beda sama orang yang nggak bisa ngunyah. Iya. Ya, ada yang iya kalau orang yang aneh itu kan suka ada makanan dimasukin ke hidung begitu. Dikunyah maka agak masukin aja ke hidung gitu. Ada tuh begitu yang sulap apa itu. Tuh begitu. Nah, itu. Limbat. Tuh, ambil mulut, nggak cukup hanya di mulut. Udah nyampe ke mulut, tentunya sampai di mulut itu harus dikunyah. Biar makanan itu masuk ke dalam biar muat ke dalam tenggorokan. Kerongkongan masuk ke kerongkongan. Nah, biar masuknya ini lancar ke tenggorokan. Kalau kita nggak punya, ya jangan pisang goreng aja kalau kita masuk leg begitu, nempel di leher. Nah, itu makanya harus ada caranya dikunyah.
Begitu dikunyah, masuk ke leher, terus masuk ke dada, masuk ke pencernaan, diolah nanti sama perut. Tuh, ini proses. Ini yang disebut ada prosesnya, gitu. Prosesnya. Nah, proses dari pengetahuan yang kita dapat. Nah, ini isyaratnya bahwasanya ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan harus ada prakteknya. Harus ada prakteknya. Dapat ilmu, udah kerjain. Ilmu kerjain, itu prakteknya. Tidak cukup sampai di situ. Adab yang berikutnya adalah dari mana asalnya ini makanan. Dari mana makanan? Dari mana asalnya ini yang kita makan? Tentunya makanan itu tidak akan begitu saja ada di depan kalau nggak ada yang nyiapin. Nah, tentunya di sini ada penting keduanya. Makanannya penting, yang menyiapkannya juga penting. Nah, itu isyarat yang Nabi sampaikan kepada kita. Kalau umpama makanan yang disajikan itu, iya, kalau makanan itu makanan sehat. Kalau makanan tidak sehat, luarnya doang kelihatan bagus, tapi ternyata di balik kebagusan itu ada celah, ada racun di dalamnya. Nah, ini berbahaya, gitu. Makanya perlu juga kita memilih makanan yang bagus. Nah, jamaah sekalian, itu tadi sambungan dari ketika kita udah istiqomah, belajar istiqomah, kita mempelajari ilmu sudah kita dapat, tinggal kita pelaksanaannya. Setelah pelaksanaannya, baru nanti kita akan mendapatkan hasil. Sesuatu tidak akan menghasilkan sesuatu tidak menghasilkan sesuatu kalau kita tidak membuktikan sesuatu tersebut. Tuh. Kita mau bikin kopi, nggak bakal menghasilkan kopi seperti ini kalau kita nggak ikuti prosesnya. Nggak ikutin prosesnya, nggak bakalan dapat seperti ini. Nah, ilmu begitu juga. Ilmu kita udah dapat, tapi kalau kita nggak manfaatkan, ya nggak ada manfaatnya buat kita. Pekerjaan kita udah dapat nih. Ilmu naik gunung umpama. Nah, kita udah punya pekerjaan tuh, udah punya ilmunya. Kita udah tahu persis seperti apa pengetahuannya. Nah, tinggal kita manfaatkan apa yang kita dapat ini. Apa yang kita dapat manfaatkan, tidak harus untuk seluruhnya kita kerjain, tapi paling kagak ada sesuatu yang bisa kita laksanain. Tuh. Belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih. Paling kagak kita tahu jenis air. Udah tahu tuh airnya yang bagus buat wudu, air yang bagus buat yang sahnya untuk ibadah. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ, prosesnya kita tahu rukun sama syaratnya. Kita cari ilmu rukun sama syaratnya. Ketika kita tahu ilmu rukun sama syaratnya, tidak cukup sampai di situ, kita harus kerjakan, laksanakan, dicoba. Kalau bahasa dalam tanda kutip, bahasa kita coba. Oke, begini, kita mulai kan. Wudu itu dari cuci tangan. Airnya kita lihat dulu, airnya bersih apa kagak. Airnya cocok nggak nih? Tepat nggak ini? Tepat nggak buat wudu nih? Karena air kalau nggak cocok dengan untuk toharoh itu nanti berabe juga. Gitu. Air nggak cocok dengan air untuk toharoh atau air untuk bersuci, tidak pas dia, bukan air yang sah. Sama halnya itu nantinya akan merusak wudhunya, kan begitu. Sama halnya kalau motor yang biasa diisi sama bensin premium, tiba-tiba kita isi bensin kalau yang bagus Pertamax turbo plus premium, asalnya premium, kita tambahin pakai Pertamax plus. Hasilnya apa? Ternyata hasilnya kurang bagus. Motor jadi boros.
Tuh, motor saya seperti itu tuh yang mana. Iya, karena emang udah nggak ada premium, saya muter-muter, akhirnya isi aja udah Pertamax. Nggak taunya bukannya irit malah boros. Pertamax sama premium dicampur, nggak bagus ternyata begitu. Pertamax bagus, ini air bagus. Nah, air mutlak kalau kita isi dengan air yang bagus, minyak wangi umpama nih, dipenuhi sama minyak wangi kan bagus itu. Udah kecampur dia nih air mutlak begini, kecampur dengan minyak wangi, bagus. Tapi ternyata bagusnya itu tidak bisa tidak memenuhi syarat untuk dipakai buat toharoh. Walaupun itu bagus. Air kopi sama nih, anggap aja ini solar, air putih dicampur solar. Nah ini seperti ini kita wudhu nanti, nggak bagus juga. Nah pengetahuan di situ, baru pengetahuan tentang gerak memakainya. Baru tuh setelah itu kita ikutin urutannya. Karena sesuatu kalau kita tidak urut kita tidak ikutin urutannya dari mulai yang paling ringan sampai kepada yang paling berat, maka nanti hasilnya juga tidak memuaskan. Nabi kan selalu ajarin begitu, mulai sesuatu dari yang ringan, jangan langsung berat. Main bola aja langsung main, habis like waktu iya. Yang berat tuh, yang ringan dulu, pemanasan dulu, tuh pelan-pelan. Tuh Nabi ajarin seperti itu, tuh pelan-pelan dulu. Pakai baju begitu juga, nggak langsung plak begitu, masukin tangan dulu. Atau kalau yang biasa masukin pala dulu masukin, nggak sekaligus begitu, ribet, ribet. Makanya ikutin prosesnya. Nah, ini beruntung buat kita nih, beruntung buat kita. Makanya ulama selalu ajarkan seperti itu. Ini urutannya, ini kerjain begini. Jangan dulu sampai ke atas, karena kalau di atas itu nanti banyak petir, banyak segala macam. Pelan-pelan aja dari bawah, pelan-pelan. Ngaji lama-lama masih begitu aja, ya namanya juga orang lagi belajar pelan-pelan. Iya, kalau ngebut mah repot nanti. Iya, kalah Rosin ngebut. Pelan-pelan gitu. Nah dari pelan-pelan itu mesti ada prakteknya. Kerjain ya, pelan-pelan aja kerjain. Yang kita tahu kerjain, yang kita dapat kerjain, yang kita pelajari kerjain. Nanti akan menghasilkan sesuatu. Pekerjaan tidak hanya di dalam ibadah, di dalam pekerjaan pun sama seperti itu. Proses. Jangan kita pengen langsung dapat, wah untung gede segala macam. Kita nggak ikutin prosesnya. Ini nggak manfaat untung gedenya. Nggak manfaat. Ikutin proses. Ya, kan kita tahu tuh yang ngerjain masang sinyal di atas itu kan proses itu. Nggak mungkin sinyal itu langsung nyampe di atas kalau nggak ada yang naruh alat di atas. Proses dulu dari bawah pelan-pelan begitu. Diikat dulu di sono, ditiup angin kenceng, belum ada geluduk, belum ketakutan sama petir di situ, belum ada burung yang nabrak, kan begitu. Itu ada prosesnya. Nah, kalau banyak kendala seperti itu, kalau kita mikirin, iya entar, jangan-jangan, nah itu nggak naik. Akhirnya sinyal nggak akan ada di atas. Kalau sinyal nggak ada, merugikan banyak orang. Iya, kita nggak bisa main Mobile Legends, nggak bisa itu, karena nggak ada sinyal. Amin. Itu nggak bisa, ada prosesnya. Pekerjaan sama seperti itu. Jangan pengen langsung besar. Proses pelan-pelan tuh. Nyangkul kalau satu hektar langsung sekaligus pengen rapi, nggak bisa. Gempor sendirian. Nah, pakai kita punya ilmu. Panggil orang. Paling gak dia 2 meter 3 meter kena begitu. 1 hektar berarti berapa kalau dikali 10 meter bagi 10 meter? Hah? Iya, 100 dah, anggap 100. Terjunin dah 100 orang. Rapi itu 1 hektar. Ini kan ilmu namanya. Pengetahuan. Nah, dari situ. Nah, pekerjaan sama. Pekerjaan kita mulai dari yang nol, dari yang pengetahuan. Kita kenalin dulu caranya, kita kenalin dulu ilmunya, kita kenalin dulu prosesnya. Setelah itu baru nanti
jangan kita memikirkan hasilnya, karena hasil tidak akan membohongi usaha nanti. Iya, asik. Hasil tidak membohongi usaha gitu. Iya, iya balik. Iya, usaha dulu gitu, proses pelan-pelan. Nah, tidak hanya itu, kenalin kita diri kita ini adanya di mana lebahnya. Gitu. Kita senangnya di mana? Itu sebetulnya. Kalau untuk urusan pekerjaan lebih kepada itu. Kita hobinya di mana? Senangnya di mana nih? Senangnya di luar, hujan-hujanan, panas-panasan, atau senangnya di dalam rumah, di belakang meja, di dalam ruangan. Ya tinggal begitu doang udah. Tuh. Nah. Saya belum tahu apakah di luar atau di dalam. Masuk aja dulu. Masuk aja dulu. Di luar rasanya bagaimana, di dalam rasanya bagaimana. Begitu. Nah, kenapa kita harus masuk seperti itu? Karena umur kita beda dengan orang yang sudah di atas 30-an. Kalau masih muda, masuk aja. Jenis pekerjaan apa aja, cari pengetahuannya, cobain, jajalin, mau jadi sales kek, mau jadi OB kek, mau jadi apa lagi, waiters, mau jadi jaga tiket apa, kasir kek, udah naik itu banyak, dikasih security, nah itu semua, cobain aja dulu, karena umur itu ini yang udah kelas 3, kelas 2, kelas 3, ya, begitu dah. Kagak enak kerjaan begitu, dikerjain. Jangan begitu. Enggak begitu. Kita kerjain aja dulu. Bisa jadi pekerjaan yang tadinya kita enggak kita sukai, ternyata dia yang memberikan jalan buat kita keberhasilan. Tuh, memberikan jalan buat kita keberhasilan. Main bola walaupun kita suka, walaupun kita senang, kalau kita mainnya cuma setengah, nggak sampai full, nggak sampai betul-betul menguasai, ujung-ujungnya tingkat atam doang, kan begitu. Beda dengan kayak Ronaldo modelnya begitu. Dia tidak hanya suka di situ ada, tapi dia lebih ditambah lagi pengetahuannya, ditambah lagi. Tadinya dia hanya bisa bawa bola, dia belajar gocek, dari belajar gocek dia belajar dribble, ya ada dribble ya, dribble, belajar dribble. Nah, dari itu semua udah dipelajarin. Nah, ujung-ujungnya, aduh ini susah juga nih orang. Nah, bagaimana? Belajar diving. Curang dikit nggak apa-apa. Belajar diving kan begitu kalau dalam olahraga. Kalau dalam olahraga itu seperti itu. Cuma nanti walaupun ada diving, ya biasa yang namanya kita curang, main curang, tentunya hasilnya juga nanti tidak memuaskan, tidak bagus. Nah ini perlu nih istiqomah, ilmu sama adabnya kita pakai. Adab itu termasuk di dalamnya adalah cara untuk melakukannya, cara untuk melaksanakannya. Untuk mendapatkan caranya, ikuti prosesnya. Ikutin prosesnya. Ya, dapat handphone umpama, pengen punya handphone, berarti harus ada proses itu. Rudin juga sama. Iya, harus ada proses. Ya Bang Rudin ya. Iya, proses. Walaupun berkali-kali hilang juga umpama begitu, proses dulu, ikutin prosesnya. Iya. Kalau harapan kita minta dibeliin ternyata tipis nih harapan. Nah, bagaimana caranya yang lain? Kalau nyolong umpama itu nanti hasilnya tidak bagus. Iya, di samping bonyok. Ya belum lagi kan namanya yang diambil itu handphone. Yang namanya diambil handphone, bentuknya sih bagus, isinya nanti repot kita. Ngisi pulsa tuh. Dirugiin juga gitu ujung-ujungnya, hasilnya jadi nggak manfaat, hasilnya nggak bagus. Nah proses ikutin. Kopi yang enak juga kan nggak langsung begitu saja jadinya. Membuat kopi yang enak tentunya dibutuhkan skill, kemampuan, mengetahui jenis kopi sama rasanya di dalamnya. Begitu. Kalau kita jarang ngopi, tapi kita membuat kopi, pengen dapat kopi yang bagus, ya nggak dapat. Tapi proses, kita nyobain, oh ini rasanya keaseman,
Oh ini rasanya kurang matang. Oh ini rasanya airnya adem. Oh ini rasanya, nah lama kelamaan kita tahu itu racikan. Nah itu lebih kepada ada ilmu dan ada. Itu penting. Itu penting.